Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul kembali di malam Sabtu dalam rangka mempelajari tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah atau masih menyelesaikan dari ayat ke-38 sampai ayat yang ke-46 ya. Jadi pada ayat 38 Allah katakan wafi adin sudah guys. Yang 41 ya? Iya. Ya 41 malah. Jadi ayat 41 wafi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Dan pada kaum 'Ad terdapat tanda kekuasaan Allah ketika kami mengirimkan kepada mereka angin yang tidak ada kebaikan, angin yang menghancurkan. Azhar. Itu angin apa? Angin apa maksudnya? Angin puting beliung ya, angin topan. Mata daru tornado. Mata daru min syai'in atat alaihi illa ja'alatu karramim. Angin tersebut tidaklah meninggalkan sesuatu yang ia datangi kecuali dijadikan seperti serbuk. Angin tersebut tidaklah meninggalkan sesuatu yang dia lewati kecuali itu dijadikan seperti serbuk. Artinya angin tersebut benar-benar menghancurkan. Bayangkan bangunan rumah apa semuanya jadi kayak serbuk. Ini hancur lebur. Wa fi Tsamud idz qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan dalam kaum Tsamud juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu tatkala dikatakan kepada mereka bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Sampai bersenang-senanglah kalian sementara waktu. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Maka mereka pun bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan mereka. Lalu mereka pun disambar oleh petir dalam keadaan mereka melihat. Famastata'u min qiyami wa ma kanu muntasirin. Maka mereka pun tidak bisa bangkit, bangun, dan mereka juga tidak dapat mendapatkan pertolongan. Ini sudah kita bahas bahwa azab yang menimpa kaum Tsamud bermula ketika Allah mengutus Nabi Saleh. Lalu Allah bekali dengan unta betina. Nabi Saleh sudah menyatakan jangan sentuh ini. Biarkan dia dalam surat Asy-Syams naqatallahi wa suqiyaha. Biarkanlah unta Allah ini dan giliran minumnya. Jadi mereka sudah bagi-bagi giliran minum. Hari ini unta ini minum hari ini. Besoknya kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Dan sebenarnya ketika unta ini minum dari sumur, air susunya untuk orang itu, mereka. Artinya ini nikmat Allah yang harusnya dibalas dengan kebaikan, menjaganya kan. Malah mereka berani untuk menyembelihnya. Yaitu seorang yang namanya siapa? Salah seorang dari kaum Tsamud, Qaddar. Qaddar berani dia bangkit, lalu dia sembelih unta betina tersebut. Maka disinilah Nabi Saleh berkata kepada mereka, tamatta'u hatta hin. Bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Untanya itu ada anaknya enggak? Tahu enggak? Kenapa? Ya, pelihara. Enggak tahu saya. Ya. Jadi dalam surat lain sebutkan tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Bersenang-senanglah selama 3 hari di rumah kalian. Artinya setelah 3 hari ini lewat, udah habis masa deadline, maka mereka diazab ya.
Dan akhirnya mereka udah diberi waktu 3 hari, datanglah siksa kepada mereka, yaitu berupa petir yang menyambar mereka. Ya. Setelah, kata Syekh ini, setelah berlalu 3 hari, suara teriakan yang membinasakan dalam keadaan mereka melihatnya. Berarti kalau bisa melihat di kapan itu? Siang hari, ya, bukan di malam hari, nampak di depan mata mereka. Nah ini kaum famastata'u, maka mereka pun tidak sanggup untuk bangun. Ketika datang siksa tersebut, kaum Tsamud nggak bisa bangun, ya. Wa ma kanu muntasirin, dan mereka pun tidak bisa menang melawan yang membinasakan mereka. Siapa yang membinasakan mereka? Allah. Bisa menang mereka melawan Allah? Ya, hati-hati ya. Orang ketika berani menantang Allah, mana itu Allah? Mana ini? Tunjukkan Allah. Hati Allah siksa gitu. Ya. Pasti Allah hinakan. Kalau dulu itu pernah ada, mungkin bapak-bapak pernah mendengar Benito Mussolini, seorang tokoh fasis di Italia di Perang Dunia Kedua. Dia pernah berani menantang dalam pidatonya, tunjukkan mana itu Tuhan. Saya tantang, mana Tuhan. Ucapan ini dikutuk oleh seluruh, istilahnya di sana kan, di Eropa kan banyak orang Kristen kan. Orang Kristen kan masih yakin ya Tuhan ini. Dan uniknya kan Italia itu di dalamnya ada Roma. Di dalam Roma ada apa? Vatikan. Dia berani-berani ngomong gitu di dekat itu. Makanya Dewan Gereja itu mengutuk ucapan dia. Berani menantang, mana itu Tuhan, tunjukkan pada saya mana itu Tuhan. Iya, asis rata-rata begitu, ateis, anti agama. Makanya akhir hayatnya benar-benar terhina. Bagaimana akhir hayat Benito Mussolini? Kalian tahu? Tanya Jais. Akhir hayatnya, dia ditembak, lalu digantung mayatnya. Pertama diinjak-injak dulu, diludahi apa, baru digantung terbalik. Nah, ini nasib Benito Mussolini. Yang nginjak rakyatnya sendiri, diinjak, diludahi, lalu digantung dalam keadaan gini bersama istrinya. Itulah akibat kesombongan menentang Allah. Bahkan saya kemarin juga lihat dari Instagram, ada seorang ikhwah memposting, ada seorang siapa saya juga nggak kenal, mungkin orang ini baru tren sekarang itu, Gus apa namanya belakang itu. Jadi dia mencela yang dikatakan, iya, yang mana itu Tuhanmu, tunjukkan. Iya kan? Ternyata Allah kirim dia ini kan, keluar darah. Ya, hati-hati ya, jangan sombong ya kita ya, apalagi menantang Allah. Gimana ceritanya Gus Arya itu? Dia kan menantang begitu, lalu dia ketika ini juga di kamera kan, kok ini kenapa saya keluar darah? Padahal nggak ada sebab, nggak ada luka tadi. Saya nggak paham itu gimana. Yang jelas dia sendiri ngomong, saya bingung nih, kenapa ini keluar darah dari sini? Nggak ada luka, nggak ada apa, keluar darah dari sini. Keluar. Sampai ngomong dia di ini. Nah, untuk ini ya, jangan sampai sombong ya, Bapak ya. Apalagi istilahnya jangankan kepada Allah, kepada orang kafir saja kita nggak boleh bersikap menantang, petenteng nggak boleh ya. Tetap harus kita menampakkan diri kita, bukan sosok yang sombong, rendah hati ya. Rendah hati bukan menghinakan diri. Bedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri jangan. Kita seorang muslim harus punya sikap mulia. Jangan rendah diri tapi rendah hati. Bisa dibedakan Bapak. Kalau rendah diri itu artinya menghinakan diri sendiri, merasa kita tuh, saya mau ketemu ini, saya ngerasa saya ini orang apa sih, nggak punya apa-apa, saya mau ketemu pejabat rasanya minder gimana, mau ketemu tokoh ini sekarang gimana. Apa seorang muslim nggak seperti itu. Dia percaya diri mau gimana, tapi dia dalam artian tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain. Ya, tidak merasa dirinya hina, tapi tidak juga merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Nah, ini sikap seorang muslim ya. Jadi pertengahan ya, wasatiyah istilahnya. Ya, kita lanjut. Wa qauman nuhin min qabl, dan begitu juga kaum Nuh sebelum itu. Innahum kanu qauman fasiqin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Fasik artinya apa? Fasik itu kharaja an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Artinya tidak taat. Ya. Kenapa tidak taat kaumnya Nabi Nuh? Kenapa tidak taat? Berpahala. Karena mereka menentang Nabi Nuh. Ya gimana mau taat?
Orang yang taat tidak mungkin menentang kan? Nah ini kaumnya Nabi Nuh menentang Nabi Nuh, mencela Nabi Nuh, menganggap gila dan semacamnya, sehingga akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Nah disitulah setelah dibuat bahtera, Allah perintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan air. Nah disitulah Nabi Nuh disuruh memasukkan ke dalam bahtera tersebut beliau, keluarganya dan orang-orang beriman, bahkan hewan. Nah situ ya. Setelah itulah baru Allah siksa kaumnya Nabi Nuh. Ya ini sampai sini ya. Kita ya. Nah selesai. Berarti kita sudah selesai sampai ayat ke-46. Betul ya? Ya, ayat ke-46. Ya dari beberapa ayat tersebut kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siksa yang menimpa kaum Ad adalah berupa angin apa? Angin topan, angin yang menghancurkan, yang tidak menyisakan sedikit pun apa yang ada di muka bumi. Itu pertama. Lalu kedua, ya siksa yang menimpa kaum Ad, kaum Tsamud, yaitu apa? Mereka disambar oleh petir yang mematikan dalam keadaan mereka menyaksikan. Ya. Lalu faedah berikutnya juga, sikap sombong akan mengantarkan pada kebinasaan. Nah, kalau orang sudah sombong pasti akan binasa. Kalau orang berbuat maksiat dalam keadaan ya gimana lagi, saya ini ya, menyesal. Apa? Masih menyesal. Iya, ada rasa menyesal kan, gimana lagi ya, saya pengen meninggalkan tapi terlanjur enak. Nah, ini masih ada peluang ini dapat rahmat Allah. Tapi kalau udah sombong, nah ini hati-hati Bapak ya. Jangan sampai seorang punya sikap sombong. Sombong itu sikap yang sangat dibenci ya. Apa ada kalau orang sombong Bapak nih, ada orang sombong berkumpul dengan orang-orang sombong, kira-kira orang-orang sombong senang tidak melihat orang sombong? Senang kan? Apalagi kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak sombong, ya tidak? Nah itu lebih iya. Maka sikap sombong itu tidak disukai. Orang sombong kan merasa tinggi hati, dia merasa dirinya tinggi. Nah, balasannya apa kira-kira kalau orang merasa tinggi? Justru direndahkan, dihinakan di dunia, di barzakh, di kubur, dan di mahsyar, lalu di neraka. Ya. Kalau di mahsyar diantaranya Allah sebutkan dalam apa Nabi SAW sebutkan dalam hadis bahwasanya yuhsyarul mutakabbirun ka'amthali dzar fi suratin nas. Kama qala, bahwasanya orang-orang sombong akan dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar nanti dalam bentuk semut berwujud manusia. Kecil artinya. Maksudnya semut berwujud manusia itu kecil, artinya benar-benar hina. Dan mereka akan diinjak-injak oleh manusia di mahsyar nanti. Kalau kita lihat, kadang kan kita berjalan tanpa sengaja kita menginjak semut. Pernah tidak? Nah begitu pula keadaan orang sombong nanti. Nanti dia kecil lalu diinjak-injak oleh kakinya manusia di padang mahsyar. Maka jangan sampai kita bersikap sombong ya. Gak boleh seorang muslim sombong. Dan sombong definisinya apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, merendahkan manusia. Ini baru dikatakan sombong. Kalau seorang merasa lebih baik atau merendahkan manusia saja, merasa diri tinggi, namanya ujub. Tapi kalau disertai dengan menolak kebenaran, namanya sombong. Kedua-duanya haram. Ya Bapak ya. Ujub pun nggak boleh. Ya, apalagi sombong. Sombong itu plus merasa diri lebih tinggi plus menolak kebenaran. Nah, yang seperti namanya sombong. Jadi sombong itu bukan orang suka pakai pakaian bagus, pakai baju bagus, pakai celana bagus, pakai ini bagus, punya motor bagus. Enggak. Definisi sombong bukan seperti itu. Makanya kan pernah ditanya kepada Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, bahwasanya ada orang yang suka memakai baju bagus, punya sandal bagus. Ini bagaimana wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Artinya orang yang suka pakai pakaian indah nggak tercela. Ini cintai oleh Allah. Terus apa yang dimaksud sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah ini baru definisi sombong ya. Jadi kita jangan keliru dengan
pengertian sombong menurut orang awam. Karena orang awam melihat orang ini pakai baju bagus sombong dia. Baru beli mobil sombong. Ini baru beli mobil sombong. Baru punya motor baru sombong dia. Nah, ini keliru, ini definisinya harus diperbaiki ya. Berarti Ustaz, kalau cuma satu itu tidak bisa dikatakan sombong. Iya. Sifatnya. Iya, jadi harus tergabung itu. Iya, merasa diri lebih tinggi dan menolak kebenaran. Ya, ini baru sombong ya. Makanya hukumannya berat. Kalau seorang berpaling dari kebenaran bukan karena sombong, ini maksiat bukan? Ya. Nah, tapi kalau berpalingnya sambil merasa diri lebih tinggi, Plus. nah ini kan plus ininya hukumannya, ya lebih berat lagi. Ya. Makanya kita jangan seperti itu. Sekali lagi, ahlus sunnah, salafiyun harus orang yang paling cepat dalam tunduk pada kebenaran. Artinya kalau ada kebenaran, walaupun keluar dari mulut musuh, harus ya terima, jangan ditolak. Ya. Kalau kita tolak, berarti kita termasuk orang sombong. Ya. Ini Bapak maksudnya menerima kebenaran, menerima kebenaran dari orang yang istilahnya bermasalah, bukan anjuran belajar sama orang bermasalah. Bisa bedakan? Kalau ada orang bermasalah nyampaikan kebenaran, kita harus menerima, jangan ditolak. Jelas? Ini yang dituntut pada kita, bukan kita belajar sama orang yang bermasalah. Ya. Karena apa, dalam Islam ilmu agama itu ya agama. Kalau kita sembarangan ambil ilmu, hasilnya sembarangan juga. Ya. Jadi jangan kita merasa pede ya. Karena banyak orang-orang merasa pede, oh saya kan memilah-milah yang baik, saya bisa memilah yang baik dan buruk. Akhirnya belajar sama orang Mu'tazilah, belajar sama orang Syiah. Setelah itu ya, bukannya dia bisa milah-milih kebenaran, bahkan kebatilannya masuk, kebenarannya nggak diambil. Nah ini seperti Ibnu Aqil dan beberapa tokoh begitu ya. Hati-hati Bapak ya. Nah termasuk saya dapat cerita dari seorang ustadz di tahun 90-an, sekitar 97 dulu kan sempat gencar-gencarnya seminar tentang Syiah. Dulu di Istiqlal tahun 97 menjelang Presiden Soeharto jatuh, sempat diadakan seminar tentang Syiah, bahaya Syiah. Para ulama dari ormas, ya beberapa ormas ya, walaupun dia dari ormas, tapi bukan keputusan resmi ormas tersebut, seperti NU, Muhammadiyah, kumpul, istilahnya mereka sepakat bahwasanya Syiah itu besar. Nah, cuman yang jadi masalah ada seorang, ini kata Ustaz, saya dengar sendiri ceramahnya. Jadi tokoh ini dia sehari-hari membaca buku Syiah, tujuannya membantah Syiah. Setiap hari gitu terus. Temanya ketika talim Syiah, baca buku Syiah. Karena dia terus bergelut dengan buku Syiah, lama-kelamaan syubhat yang di buku tersebut masuk ke kepala dia. Akhirnya di kemudian hari jadi dai Syiah. Ini bukan Syiah. Gara-gara apa? Dia sibuknya itu terus. Jadi Bapak-bapak, kita dai itu kerjaannya bukan membantah terus. Membantah memang termasuk bagian dari dakwah. Iya tidak? Ya. Termasuk ibadah, membantah kesalahan seorang. Ibadah, tapi kalau setiap waktunya hanya untuk bantah, tidak mengajarkan masyarakat tentang tata cara sholat yang benar, tauhid yang benar, terus ibadah yang benar, ya ini juga keliru. Itu bukan metode Nabi SAW. Jelas Bapak ya. Jadi Ustadz ini bantah Syiah terus, muhadarahnya, taklimnya tentang Syiah. Dia membuka buku-buku Syiah dari buku ini sampai akhirnya syubhatnya masuk kepala dia akhirnya di kemudian hari jadi Syiah. Nah ini yang kita harapkan ya. Itu yang udah belajar, apalagi yang ya kayak kita yang nggak pernah belajar. Oh saya pengen cari kesesatan Syiah, baca buku Syiah, baru 3 halaman udah pusing. Ini maksudnya apa ya? 5 halaman udah tahu. Udah tidur langsung masuk syubhatnya. Besoknya udah berubah jadi Syiah. Hati-hati. Ya, kita lanjut. Lalu faedah tadi sampai mana? Dzariyat ayat ke-41 sampai ayat ke-46. Ya, kita lanjut. Sekarang ayat ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun
Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan kekuatan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi telah kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengambil pelajaran. Fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah peringatan bagi kalian. Sesungguhnya aku pemberi peringatan dari Allah bagi kalian dengan jelas. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dan jangan kalian jadikan sembahan lain selain Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku pemberi peringatan yang jelas dari Allah bagi kalian. Nah, kita bahas dari ayat 47 sampai 51. Allah katakan was-samaa'a banainaha bi'aidiw. Langit kami bangun dengan kekuatan. Dengan kekuatan, dengan keagungan, ya. Langit Allah bangun dengan kekuatan. Dibangun, langit ini dibangun. Artinya yang namanya langit ini ya nggak seperti kosong begitu. Memang ini bangunan. Di atas kita ini ada langit, ini bangunan. Tapi uniknya bangunan tanpa tiang, ya. Jadi inilah waja'alna sama saqfan mahfudha. Allah katakan surat Al-Anbiya, kami jadikan langit ini adalah atap tanpa tiang. Kalau kita mau bangun rumah ini kan ada ininya kan? Nah, tapi kalau langit tanpa penyangganya. Luar biasa kan, yang ciptaan Allah. Lalu wa inna was-samaa'a banainaha bi'aidin. Langit kami bangun dengan kekuatan. Wa inna lamusi'un. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Meluaskannya maksudnya apa? Apa maksud meluaskannya? Posisi planet atas surya itu bergerak menjauh. Kalau penelitian kemarin di teleskop Hubble itu ternyata galaksi antar galaksi itu saling menjauh katanya. Itu ya. Ada kecocokan dengan Ya, kalau kata para ulama, musyi'un li arja'iha, penjurunya diluaskan oleh Allah. Nyambung enggak berarti? Iya. Nyambung ya. Ya, itulah. Artinya di situ Allah meluaskan langit, penjurunya Allah luaskan. Dan sebagai ulama dia menyatakan maksudnya meluaskan langit sebagai rezeki, untuk memberi rezeki kepada hamba. Ya, ini diantara tafsiran para ulama. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi kami hamparkan. Maksudnya apa? Mahadnaha. Kami jadikan bumi itu terhampar. Fa ni'mal mahidun. Dan sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Kami di sini maksudnya apa? Allah. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Gaya bahasa Arab. Gaya bahasa Arab. Gaya bahasa Arab. Ya, ini mungkin Bapak-bapak perlu kita ini, barangkali ada yang belum tahu, maksud Allah dalam Al-Quran kadang menggunakan kata kami. Bukan berarti Allah zatnya banyak, zatnya satu. Lantas kenapa dengan kami? Inilah bahasa Arab. Artinya begini, dalam bahasa Arab kata kami bisa digunakan untuk banyak orang. Misalkan saya dengan Jais, dengan ini, dengan Pak Isep pergi ke Pak Kades. Kami ingin bertemu dengan Bapak. Kita semua ngomong. Berarti ini kami menunjukkan banyak kan? Tapi kalau satu orang yang ngomong, kami ingin begini. Maksudnya untuk mengagungkan orang yang berbicara. Ini gaya bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Berarti gayanya gaya bahasa Arab. Ya. Maka kalau kata kami di sini, kalau Allah berbicara dengan kata kami, tujuannya untuk mengagungkan dirinya. Kalau saya pahami bahwa proses penciptaan itu, tapi Allah kan mampu sendiri, tapi memang melibatkan para malaikat. Gimana lagi? Nggak begitu. Nah, Allah dalam inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Maksudnya apa?
orang maju itu kan bersama dengan Jibril kan ada Para malaikat gitu. Enggak. Kata para ulama nggak begitu. Artinya kalau kata kami digunakan, Allah menggunakan kata kami, itu tujuan untuk mengagungkan dirinya. Untuk penyambutan bahasanya. Iya, beda dengan bahasa Indonesia mungkin. Kalau bahasa Indonesia untuk mengagungkan diri menggunakan kata aku, ya tidak? Akulah yang begini, akulah yang begini. Tapi kalau bahasa Arab untuk mengagungkan diri menggunakan kata kami. Betul tidak? Masih gini, kalau bahasa Indonesia kalau kami itu malah kesannya merendah. Iya tidak? Siapa guru bahasa Indonesia sini? Ya mungkin ada yang Pak Edwin, mungkin tahu mungkin. Ya artinya kalau kami dalam bahasa Arab, kalau satu orang ngomong kami ingin memberikan hadiah, tujuannya untuk mengagungkan dirinya. Ini kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia biasanya wallah alam bisa jadi kalau nyebut kami ingin begini malah posisinya kayaknya merendah. Iya tidak? Atau ada yang punya pendapat lain? Iya, kalau Ya. Jadi waktu saya bekerja dulu, jadi segala sesuatu yang saya kerjakan, saya kalau pimpinan tanya siapa yang kerjakan, kami. Saya bilang gitu. Kok kenapa mesti kami, Bapak? Bapak itu kalau mau bicara ya kan, saya nyampaikan alasan saya bahwa saya melibatkan anak buah ya kan. Jadi saya Oh iya, mewakili. Kalau itu ya jelas. Ya sama seperti tadi kan, saya datang sama Isep, kami, maksudnya saya mewakili ini. Tapi kalau ini, kalau maksudnya yang ngomong satu orang, tidak ada yang lain. Misalkan saya datang pada kepala desa atau Pak Camat atau lalu berkata kami, ini artinya apa? Nah, kalau untuk ini, kalau bahasa Arab tujuan untuk mengagungkan diri. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia mungkin untuk rendah, seperti ya, sepertinya merendah, untuk merendahkan. Wallahu a'lam lah. Ya intinya kita kan pembahasannya kan Al-Quran dengan bahasa Arab. Berarti menggunakan gaya bahasa Arab. Sedangkan di antara gaya bahasa Arab, penggunaan kata kami kalau diucapkan oleh satu menunjukkan untuk mengagungkan diri sendiri. Jelas Bapak ya? Ya di sini Allah katakan bumi kami hamparkan dan sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami, yaitu Allah. Bumi dihamparkan, dijadikan terhampar. Maksudnya apa? Kalau Allah menghamparkan bumi, tujuannya supaya bumi bisa ditempati, didiami, bisa kita berladang di situ, bisa untuk bertani di situ. Coba kalau bumi tidak terhampar, semuanya begini, seperti gunung, gimana? Mau tinggal pun kita sulit kan? Mau kita bertani pun sulit. Mau beternak pun sulit. Makanya inilah Allah hamparkan bumi. Dihamparkan artinya bisa ditempati di atasnya. Ya, jelas Bapak-bapak. Ya. Bumi telah kami hamparkan dan sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Segala sesuatu kami ciptakan berpasangan agar kalian ngambil pelajaran. Segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Maksudnya apa? Sinfain, dua jenis. Contohnya apa? Kadzakari wal untha, laki-laki dan perempuan. Was-sama'i wal ard, langit dan bumi. Ya kan berpasangan kan? Lalu wasyamsi wal qamar, matahari, bulan. Was-sahli wal jabal, dataran rendah dan dataran tinggi. Berpasangan kan? Was-sayfi wasyita, musim panas, musim dingin. Wal hulwi wal hamir, rasa manis dan rasa asam. Wan nuri wa dhulmah, cahaya dan kegelapan. Berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Allah ciptakan berpasang-pasangan la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Maksudnya apa di sini? Kata Imam Al-Mahalli, fata'lamuna anna khaliqal azwaj fardun fata'budu. Agar kalian mengambil pelajaran, artinya agar kalian tahu bahwasanya yang menciptakan yang berpasang-pasangan tadi, sang pencipta yang berpasang-pasangan tadi, dia itu satu esa. Karena itu kalian beribadah kepadanya. Jadi Allah ciptakan pasangan-pasangan tadi, segala sesuatu berpasangan, agar kalian tahu bahwasanya pencipta yang menciptakan berpasang-pasangan ini adalah satu esa, sehingga kalian beribadah kepadanya. Ya artinya sekali lagi, segala yang ada di langit dan bumi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menuntut kita beribadah hanya kepada Allah. Ya karena Allah lah yang mampu melakukan itu. Makhluk nggak ada satupun yang bisa melakukan itu.
Ya, jelas Bapak ya. Karena ini termasuk tauhid rububiyah dan nggak ada yang menyimpang dalam masalah ini kecuali beberapa kelompok yang nggak dianggap lah, seperti Majusi dan semacamnya. Secara umum orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab mereka bertauhid rububiyah. Bahkan kafir Quraisy pun tauhid rububiyah. Mereka mengakui tauhid rububiyah. Makanya Allah sebutkan dalam surat Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya wahai Rasul kepada mereka ini siapa kira? Kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah dan semacamnya. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Artinya mereka sadar. Mereka mengakui tauhid rububiyah ya. Ya ini jadi ini suatu yang kalau seorang sudah mengakui tauhid rububiyah, maka seharusnya dia pun mempraktekkan tauhid uluhiyah. Artinya kalau mereka seseorang yakin bahwa yang menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta adalah Allah, harusnya dia ibadahnya Pada Allah. hanya kepada Allah. Namun kafir Quraisy aneh. Mereka tahu yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, bukan berhala. Mereka tahu yang mematikan dan menghidupkan Allah, bukan Lata dan Uzza. Tapi anehnya mereka ibadahnya kepada Allah dan juga kepada ini Lata dan Uzza. Jadi orang musyrik Quraisy itu Bapak-bapak bukan ibadah kepada berhala saja, keliru. Mereka ibadahnya pada ini dan kepada Allah. Makanya dianggap musyrik. Karena kalau ibadahnya kepada selain Allah saja, ini lain lagi, tidak dianggap menyekutukan, kafir ya. Jelas Bapak ya. Ya. Ini makanya orang kafir Quraisy disebut musyrik karena mereka menyekutukan Allah. Mereka ibadahnya kepada Allah dan juga kepada Lata, Uzza, jin, malaikat dan semacamnya. Ya, fafiru ilallah, larilah kepada Allah, segeralah menuju kepada Allah. Maksudnya apa? Ai ila thawabihi min iqabi, larilah menuju balasan Allah, larilah dari hukuman Allah, yaitu dengan cara apa? Menaatinya dan tidak mendurhakainya. Larilah kepada Allah. Kata para ulama lain maksudnya larilah dari kebodohan menuju pengetahuan, larilah dari kemaksiatan menuju ketaatan, larilah dari kemusyrikan menuju tauhid, larilah dari bid'ah menuju sunnah, larilah dari berbagai kerusakan menuju kebaikan. Ya, kita diperintahkan lari. Artinya apa? Segera, jangan lambat. Ya, kalau dalam masalah kebaikan lari. Ya, inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku pemberi peringatan yang nyata dari Allah bagi kalian. Ini maksudnya apa Rasul? Rasul berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya aku ini pemberi peringatan yang nyata bagi kalian dari Allah. Aku utusan Allah yang memberi peringatan kepada kalian dengan peringatan yang nyata, tidak samar. Ya. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan jangan kalian jadikan ilah lain, sembahan lain selain Allah. Sesungguhnya aku inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku juga pemberi peringatan dari Allah bagi kalian dengan peringatan yang nyata. Ini juga sama ya. Kata Syekh As-Sa'di, ini juga tadi kan pada ayat sebelumnya larilah kepada Allah, segeralah menuju Allah. Dan pada ayat yang keduanya, jangan kalian jadikan sembahan lain selain Allah. Jangan kalian buat tandingan lain selain Allah. Ini juga katanya termasuk lari kepada Allah. Bahkan ini dasarnya dari lari kepada Allah. Artinya dasar dalam berbuat apa nih gini Bapak? Dasar ketaatan, inti ketaatan adalah tauhid. Inti ketaatan adalah tauhid. Ya, karena apa? Segala ketaatan harus dibawa di dasarnya adalah tauhid. Karena bagaimanapun banyaknya ketaatan, tapi kalau tauhidnya tidak ada, percuma, tidak ada manfaatnya. Makanya disinilah pentingnya belajar tauhid, pentingnya mendakwakan tauhid, ya, pentingnya kita mengamalkan tauhid hingga akhir hayat kita. Ya, Bapak, jadi ini tugas kita untuk menyebarkan tauhid. Ya, jangan kita anggap umat Islam sudah cerdas, nggak perlu belajar tauhid. Kata siapa? Kalau memang umat sudah cerdas, nggak ada yang model kayak ponari dulu itu. Kalau nggak ada, kalau memang umat Islam sudah cerdas, nggak ada orang yang masih cari-cari berkah di makam keramat. Kalau umat Islam sudah cerdas, tentu jimat nggak akan laku di pasaran. Kalau umat Islam sudah cerdas, tentu dukun nggak laku, tutup mungkin usaha mereka. Ya tidak? Ya. Cuma yang jadi masalah sampai sekarang
keras. Laku keras. Bahkan di media massa, di koran ini. Bahkan di Lazada ada orang jual Nah emas. itulah. Sampai-sampai yang prihatinnya saya lihat Ganas gua. di sebuah website ormas yang dikatakan ormas Islam malah mempromosikan perdukunan. Alhamdulillah min dzalik. Saya nyaksikan sendiri, astagfirullah. Kalau ininya mempromosikan itu berarti kemungkinan anggota ormasnya mungkin Pakai itu. semua. Ya di websitenya diumumkan ini ya. Iklan. Iya, Iya, kayak iklan. susu dan semacamnya. Jualan. Nah, udah benar. Karena dukun itu bayar sponsor Ustaz. Iya. Jalan apa. Ya herannya kan kalau memang itu kemungkaran harusnya kan jangan diterima kan. Ini malah diiklankan yang jadi masalah. Ini tandanya apa? Uang. Ya, laku lah. Ya. Itu kan prihatin kita ya. Bahkan dukun udah berani terang-terangan. Ya itu ayat ke 47 sampai ayat ke 51. Jelas Bapak ya? Jadi beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini, diantaranya langit telah Allah bangun dengan begitu baik tanpa atap dan tiang yang menyangganya, dan Allah telah membaguskan langit dengan sebaik-baiknya. Lalu berikutnya Allah juga sudah menghamparkan bumi dengan sebaik-baik penghamparan sehingga kita bisa Tinggal. Nah, lalu berikutnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan agar kita mengambil pelajaran, agar kita beribadah hanya kepada Allah. Lalu berikutnya di sini terdapat perintah untuk lari kepada Allah, segera menuju Allah, bertaubat kepadanya, menaatinya dan tidak mendurhakainya. Ya. Allah katakan lari, bukan berjalan, Bapak. Ya, kalau berjalan artinya nyantailah. Lari artinya cepat, ya harus segera. Jadi di sini juga menunjukkan keutamaan orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi bersegera Bapak ya. Kalau contohnya yang nyata nih, seperti kalau kita dapati di sholat di masjid sof paling baik yang mana? Apa? Pertama, segera menempati sof pertama. Kata Nabi, seandainya orang tahu keutamaan sof pertama, lalu mereka tidak bisa mendapat itu kecuali dengan diundi, niscaya mereka akan undi. Iya. Kalau tahu nih keutamaan sof pertama, mereka akan undi. Apa? Memberi kesempatan. Iya, artinya kita ahlus sunnah harus lebih semangat menempati sof pertama. Ya, bagaimana caranya? Jadi Kesannya Ustaz kelihatan nggak beradab gitu, gimana Ustaz? itu perasaan itu. Perasaan itu. Jangan perasaan. Perasaan. Makanya kan Imam Ahmad bertanya, ada seorang anak, dia berada di sof pertama, lalu dia mundur supaya ayahnya maju di sof pertama. Gantian gitu, maksudnya mungkin dalam rangka menghormati ayahnya, biar dia mundur. Kata Imam Ahmad, ini bukan termasuk berbakti. Ya, kadang saya pikir tertipu orang-orang yang menunjukkan kayak beradab gitu. Nah, kalau dalam masalah akhirat, kita berlomba-lomba. Jangan ada istilah ngalah. Jadi kalau soal pertama kosong nih, jangan silakan Pak, silakan sampai lama silakan langsung nempatin. Tapi kalau misalkan masalah dunia, misalkan ada pembagian ini BLT. BLT ya silakan lah. Oh silakan Mas yang paling terakhir aja, Bapak yang pertama. Tapi kenyataannya di masyarakat, kalau BLT paling cepat pengennya. Tapi kalau soal pertama pengennya paling. Masalah dunia paling pertama. Nah itu ya. Kalau itu kan menang. Yang depan itu orang yang menang. Iya, banyak. Iya. Lagi, Yang depan itu orang menang. Iya. apalagi di belakang imam Ustaz. Kenapa? Belakang imam sekarang kan. Artinya kita depan belakang imam tuh kan. Ya silakan yang mau coba. Jais nanti praktekan. Kalau anak ya, itu Bapak ya. Jadi di sini terdapat anjuran untuk bersegera dalam kebaikan. Ya mungkin cukup ya. Ada berapa menit lagi? Ya, 1 menit lagi lah. 1 menit lagi ya, cukup ya. Ini faedah terakhir, ini faedah penting. Hendaknya kita bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam menepati sholat pertama, bersegera dalam mendatangi sholat, bersegera dalam bersedekah, bersegera dalam melakukan segala kebaikan ya. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Segeralah ya, segeralah dalam berbuat kebaikan. Sampai-sampai Nabi pernah suatu hari lagi sholat, beliau berdiri, langsung berjalan melewati jamaah. Para sahabat bingung, kenapa ini Rasulullah? Sampai-sampai baru selesai sholat langsung berdiri, nggak sempat zikir, langsung arah rumah balik lagi. Ambil emas.
Katanya apa? Saya teringat emas yang belum di Sedekah. Jadi beliau nggak mau nunda-nunda. Maka bapak kalau kita punya apa yang bisa disegerakan, segerakan. Saya udah punya niat sedekah, misalkan ini uang misalkan berapa lah, atau sedekah berupa makanan atau apa. Ya gimana ya, udah besok aja lah atau 2 hari lagi. Jangan, kalau bisa sekarang. Jangan sampai kita udah mau itu keburu meninggal. Memang niat kita sudah dianggap Ibadah. ibadah kan? Iya kan? Niatnya iya, tapi kan bukan apa pahala yang sempurna. Kalau pahala yang sempurna kan kalau sampai nah gitu. Jelas Bapak ya? Jadi harus bersegera. Perbedaan fasik sama musyrik itu apa? Fasik dan musyrik. Bisa dibilang fasik itu kan bisa dibilang gimana ya? Musyrik ini menyekutukan Allah. Fasik ini tidak menaati Allah. Berarti fasik ini tidak menaati Allah. Ya. Artinya gini, kadang dalam Al-Quran Allah menyebut orang musyrik dengan fasik. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Ulama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dibalikan lagi ke neraka. Siapa yang dimaksud fasik sini? Kafir. Musyrik. Ya. Ini dalam istilah Al-Quran. Tapi kalau mau istilah dirinci lagi, fasik itu artinya kalau disebut fasik identiknya orang yang pelaku maksiat tapi tidak musyrik, dosa gitu. Oh ini orang ini fasik, artinya orang yang tidak taat. Tapi kalau musyrik artinya orang menyekutukan Allah. Atau kalau mau lebih umum lagi, setiap orang musyrik pasti fasik, tapi tidak setiap fasik musyrik. Ya bisa. Karena orang yang menyekutukan Allah, dia taat tidak? Nah, tidak kan? Nah, tapi kalau ada orang yang tidak taat, apakah mesti menyekutukan Allah? Nggak bisa. Jadi dia tidak taatnya karena meninggalkan sholat, ya kan? Ya kan? Atau dia tidak, misalkan dia tidak berbakti kepada orang tua, pasti kan? Tapi apakah musyrik? Tidak. Gitu. Jelas Bapak. Tapi di situ tempat tinggalnya neraka buat kekal. Orang musyrik, iya orang Tempat musyrik. tinggalnya itu berarti tempat tinggal artinya secara makna kisah itu bahwa kekal selama-lamanya di neraka. Iya, memang musyrik. Nggak ada orang musyrik yang keluar dari neraka. Dalam sejarah nggak ada. Tapi ngeri juga baca itu kan fasik. Cuma kalau mendengar penjelasan Ustaz, fasik maksud di sini fasik kan fasik orang Ya, musyrik. ya itulah menunjukkan artinya kita dalam memahami Al-Quran tidak cukup dengan bahasa Bapak-bapak. Harus melihat penjelasan para ulama mufassirin, ahli tafsir. Karena kalau misalnya kita ini cuman mengandalkan bahasa, bingung sendiri nanti kita. Ya contohnya gini, yang paling ini kan masalah berhukum dengan hukum selain Allah. Sebagian orang langsung menyatakan kafir. Katanya apa? Ini ayat surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Berarti ini hakim ini kafir. Dia cuma melihat satu ayat. Padahal pada ayat setelahnya disebutkan lagi, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah fa ulaika humul zalimun. Mereka itu zalim. Pada ayat berikutnya disebutkan lagi fa ulaika humul fasiqun. Mereka itu fasik. Makanya kata para ulama, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah bisa zalim, bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Jadi nggak langsung kafir gitu aja. Iya, nggak bisa. Yang fasik ini, kalau seseorang memutus, dia hakim nih, hakim yang menerapkan hukum syariat. Lalu datang seorang, misalkan dia ada suatu perkara, misalkan sengketa tanah. Nah orang ini, misalkan karena dia ini, yang sengketa ini kebetulan kerabat saya nih. Wah, kalau saya putuskan dia bersalah, ya nggak enak lah. Ya udahlah, dia nyatakan benar. Yang lawannya salah. Padahal yang benar lawannya, yang salah kerabatnya. Tapi karena kecenderungan ini kan kerabat saya, dia nyatakan kamu yang benar. Nah ini fasik. Nah, sedangkan zalim seperti contohnya seorang jadi hakim syariat. Ada 2 orang berseteru. Yang satu begini. Ini dia sengketa masalah tanah atau apalah. Nah, yang satu pihak yang salah datang ke hakim. Bapak, putuskan saya yang benar lah. Yalah, 1 miliar enggak. Kamu salah, karena dia di penjara, padahal dia yang benar.
Nah, ini zalim. Nah, kalau kafir itu, kalau seseorang memutuskan hukum itu dalam keadaan dia merasa bahwasanya keputusan saya ini lebih baik daripada keputusan Allah. Nah, ini kafir atau sama dengan hukum Allah. Ini kafir. Jelas Bapak ya? Ini rinciannya bukan di sini, soal di pembahasan Kitab Tauhid mungkin. Ustaz tanya Ustaz, kalau di surat Al-Maidah itu yang mengatakan dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar, kaskus atau menyentuh perempuan, itu kembali dari tempat buang air besar itu, misalnya kalau saya pergi ke kamar ke tempat buang air besar, ketinggalan jam tangan itu, wudhu lagi kan? Enggak. Nah, itulah pentingnya juga tafsir. Kalau cuma bahas aja, oh berarti kalau saya balik dari kamar mandi saya harus wudhu ini. Enggak. Maksudnya kalau saya buang air kecil, buang air besar, mau sholat harus wudhu. Bukan saya pergi ke kamar mandi, oh berarti saya kalau mau sholat lagi harus wudhu nih. Enggak. Nah, gitu. Itulah pentingnya.